nyunnah merenah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa Tarbiyah Sunnah Media. Baik antum yang menyimak melalui radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM, juga melalui channel YouTube dan Facebook Tarbiyah Sunnah, channel dimanapun antum berada. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini di hari Selasa tanggal 26 Ramadan 1441 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 19 Mei 2020. Alhamdulillah kami bisa kembali hadir dalam kajian Islam ilmiah atau siaran langsung kajian Islam ilmiah penjelasan kitab Syarah Hisnul Muslim bersama guru kita Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala yang kami siarkan langsung dari Studio Tarbiyah Sunnah Media di Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Adapun pembahasan pada sore hari ini telah sampai pada doa tasyahud bagian kedua. Di sesi tanya jawab nanti antum dapat bertanya langsung melalui line telepon di nomor 022 86862637 atau melalui pesan singkat ke nomor 0811 227 1476. Baik, khotimah azani Allah wa iyyakum. Mari kita langsung saja simak kajian Islam ilmiah pembahasan kitab Syarah Hisnul Muslim di sore hari ini bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak dan kepada Ustaz kami persilakan falyatafadhol masykura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio serta TV manapun yang merelay kajian kita di sore hari ini di mana saja Anda berada, juga para netizen melalui channel siapapun dan apapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa untuk melanjutkan bahasan syarah doa-doa sholat. Dan kita sudah sampai pada tasyahud ya. Kemarin kita sudah sampai pembahasan pada Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, baru Assalamu alayka. Yang dimaksud Assalamu alayka ayyuhan nabi, maknanya innahu salamah minal adha. Maksudnya adalah selamat dari gangguan. Semoga Nabi kita alaihi salatu wassalam diselamatkan oleh Allah dari gangguan, baik secara fisik atau secara hissi ataupun secara maknawi. Secara hissi, jangan sampai ada yang mengutak-ngatik kuburannya. Secara maknawi, mudah-mudahan tidak ada yang menentang atau mengolok-olok syariatnya. Oleh karena itulah, maka gangguan terhadap Nabi SAW bisa dalam bentuk memusuhi syariat-syariatnya. Maka kita mengatakan Assalamu alayka ayyuhan nabi, maknanya nas'alullah ta'ala ayyusallima hadhihi syari'ah allati hiya syari'atu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min kulli ma yu'dhiha. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menyelamatkan syariat ini dari yang juga merupakan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari semua yang merongrongnya. Oleh karena itu, ketika para ulama menafsirkan ayat yang terdapat dalam surah Al-Kautsar ayat yang kedua, Allah berfirman, Inna syani'aka huwal abtar. Ayat yang ketiga ya, ayat yang terakhir dari surah Al-Kautsar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci engkau atau mengolok-olok engkau atau yang memojokkan engkau, dialah yang abtar. Abtar itu yang terputus dari rahmat Allah Azza wa Jalla.
Qalu, para ulama mengatakan, wa kadzalika syani'u sunnatihi wal abtar. Demikian pula orang-orang yang mengolok-olok sunnah Nabi SAW, dialah yang akan terputus dari rahmat Allah Azza wa Jalla, dari pertolongannya, dari keridhaannya. Walhasil, kita mendoakan Nabi SAW keselamatan dari segala sesuatu. Ya. Nah, meminta keselamatan itu disebut dengan sifat adamiyah karena nafi. Sifat adamiyah itu sifat yang menidakkan. Meminta keselamatan untuk Nabi SAW artinya menafikan, menolak, menidakkan segala hal yang buruk, segala gangguan, segala yang tidak layak. Itu yang disebut dengan sifat adamiyah. Adam itu tidak ada. Setelah menetapkan sifat adamiyah dari Nabi SAW, lalu ditetapkan sifat wujudiyah atau thubutiyah, yaitu warahmatullah. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullah. Jadi meminta rahmat kepada Allah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Timbul pertanyaan, apakah memang selama ini rahmat tidak dicurahkan? Dijawab, ya tentu saja. Allah selalu mencurahkan rahmatnya kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Akan tetapi, kita mendoakan rahmat bagi Nabi SAW sebagai takkid. Takkid itu penguat, sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kita untuk bersolawat kepada Nabi SAW. Padahal Allah dan juga para malaikatnya sudah bersolawat kepada Nabi SAW. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Surah Al-Ahzab ayat 56. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Salawat Allah dan para malaikat untuk Nabi itu cukup, nggak perlu lagi dari yang lain. Lebih dari cukup. Tapi kenapa kita diperintahkan juga untuk bersalawat? Ya ayuhan nabi, ya ayuhalladzina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang beriman, bersolawatlah kalian kepadanya dan sampaikan salam kepadanya dengan sebenar-benarnya. Jadi Allah memerintahkan, padahal salawat dari Allah dan para malaikat sudah lebih dari cukup. Kenapa kita juga diperintahkan untuk bersolawat? Yang pertama, dalam rangka menguatkan, menetapkan salawat. Yang kedua, demi kemaslahatan kita. Kita mendoakan Nabi dengan salawat dan salam bagi beliau dan keluarganya. Karena apa? Pertama, kita berpahala dengan bersolawat dan mendoakan rahmat bagi beliau. Karena melaksanakan perintah Allah Azza. Kedua, kita menunaikan hak, salah satu di antara hak Nabi SAW kepada kita. Hak beliau adalah didoakan, ya, dilimpahkan sholawat kepada beliau dari mulut kita. Yang ketiga, ada feedback, keuntungan bagi kita. Keuntungannya pertama pahala karena itu melaksanakan perintah dari Allah. Yang kedua, siapa yang bersolawat sekali saja kepada Nabi SAW, orang itu akan memperoleh solawat dari Allah 10 kali. Nabi SAW bersabda dalam hadis muttafaqun alaih, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa orang yang bersolawat kepadaku 1 kali saja,
maka Allah akan bersalawat kepada orang itu 10 kali lipat. 10 kali. Ya. Oleh karena itulah maka walaupun tanpa kita doakan, Nabi sudah selamat, Nabi SAW sudah tercurahi rahmat, tapi tetap kita mendoakan assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullah. Dalam rangka 3 tadi. Pertama takkid, ya, menguatkan, mengokohkan. Kedua, melaksanakan perintah Allah yang Allah merintahkan kita bersolawat dan mendoakan beliau, sehingga kita memperoleh pahala dari hal itu. Yang ketiganya feedbacknya. Siapa yang bersolawat sekali kepada Nabi SAW, maka Allah akan bersolawat kepada orang itu 10 kali. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Adapun al-barakat, ziyadatul khairat wa thubutul khairat. Li'annaha ma'khudhatun minal birkah wa hiya majma'ul ma'. Adapun barakah wa barakatuhu, semoga keselamatan terlimpah kepada engkau hai Nabi, juga rahmat Allah dan juga barokahnya. Apa makna barokah? Barokah itu tambahan kebaikan dengan kebaikan yang banyak. Kebaikan itu tetap bagi Nabi SAW dan selalu ditambahkan. Makna barokah adalah kathratul khair. Banyaknya kebaikan. Multidimensi kebaikannya, ya. Dimensi lahir, dimensi batin, dimensi duniawi, dimensi ukhrawi. Kebaikannya untuk dunia sampai ke akhirat. Ya jiwa juga, ya raga kita. Ya individu, ya orang-orang sekeliling kita. Karena berasal dari kata birkah. Makna birkah bahasa kitanya bak. Tempat penampungan air. Jadi kalau ada air yang ngalir, ngocor terus, ya, tidak bisa ditutup seperti keran sekarang. Kalau dahulu pancuran terus ngalir sepanjang setiap saat. Maka ditampung dengan bak. Sampai penuh, setelah bawa penuh apa? Meluber. Saking banyaknya air yang tertampung sampai meluber, disebutlah birkah. Karena banyaknya air di dalamnya. Sampai melimpah. Sampai tumpah. Keluar dari bak tempat penampungan itu. Maka dari sinilah kata-kata barokah terbentuk. Sehingga makna dari barokah adalah kathratul khair. Ya. Inilah doa kepada Nabi SAW dengan 3 jenis doa. Salam, rahmat, dan barokah. Jadi pertama, memuji Allah. At-tahiyyatu lillah. Wassalawatu wa tayyibat. Dengan 3 pujian, sanjungan kepada Allah. Yaitu tahiyat, kemudian salawat, dan tayyibat. Seusai menyanjung Allah, lalu mendoakan Nabi SAW dengan 3 doa. Keselamatan, rahmat, dan juga barokah. Urutannya begitu. Allah dulu, baru Rasulnya, barulah kita. Apa kalimat selanjutnya dalam doa tasyahud? Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Semoga juga keselamatan terlimpah kepada kita dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Coba lihat bagaimana syariat menuntun kita, mengajari kita tentang adab. Ketika berdoa untuk keselamatan kita atau kepentingan kita. Sebelum berdoa meminta itu, dahulukan Allah. Setelah Allah lalu Rasul SAW, setelah itu baru kita. Samalah dengan Al-Fatihah, memuji Allah dulu. Dari mulai Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baru ihdinas siratal mustaqim. Doa ihdinas siratal mustaqim itu setelah menyanjung Allah. Dalam tahiyat juga diajari, sanjung dulu, puji dulu Allah, lalu bersolawat kepada Nabi dan mendoakan beliau alaihi salatu wassalam, baru kita minta untuk diri kita. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Jadi hak Allah didahulukan,
Kedua, hak Rasul sallallahu alaihi wasallam barulah hak kita sebagai manusia biasa, ya. Adapun yang dimaksud dengan assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, semoga keselamatan juga terlimpah kepada kita dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Diri sendiri. Diri kita sebelum diri orang lain. Ibda binafsik, yang menunjukkan keselamatan diri itu lebih utama daripada keselamatan orang lain, siapapun orang lain tersebut. Oleh karena itu, itsar hanya diperintahkan dalam urusan dunia demi meraih keuntungan akhirat. Adapun untuk urusan akhirat tidak boleh melakukan itsar. Apa itu itsar? Bukan aisar. Aisar mah program kita, ya. Itsar itu mendahulukan orang lain, mendahulukan, mementingkan orang lain, dan itu diperintahkan. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka itu mendahulukan kepentingan orang lain walaupun dirinya sendiri sangat butuh kepada sesuatu itu. Pujian Allah kepada orang yang melakukan itsar, mendahulukan kepentingan orang lain. Tapi ini hanya untuk urusan duniawi. Adapun untuk urusan ukhrawi tidak boleh itsar. Contoh, kita punya air untuk berwudu tapi cuma untuk 1 kali wudu, orang lain tidak. Datang waktu sholat, orang lain nggak punya air, kita aja yang punya air untuk berwudu. Tidak boleh kita berikan, silakan kamu wudu, saya mah tayamum saja. Nggak boleh, karena ini urusan akhirat. Menunaikan hak Allah Azza wa Jalla. Kita dulu wudu, kalau masih ada sisa silakan untuk orang lain. Kalau enggak ada, silakan orang lain yang tayamum. Atau umpamanya kita tahu shaf yang paling utama adalah shaf yang paling depan. Persis itu di belakang imam, ya. Ada yang 01 di belakang imam. Kita enggak boleh, silakan aja Bapak yang lebih tua duluan. Saya mah masih muda belakangan. Itsar. Tidak boleh itsar dalam urusan akhirat, dalam urusan kewajiban. Kita aja yang lebih dulu, pak boro-boro gitu, ya. Kalau umpamanya kita masuk ke dalam masjid, shaf sudah terbentuk, imam baru akan takbir, dan di shaf terdepan itu masih ada 1 yang tersisa. Pas kita masuk, aki-aki sudah lebih dahulu masuk, mau melangkah ke sana tuh, ke tempat kosong. Tapi karena aki-aki pakai tongkat umpamanya, dia lambat. Boleh nggak kita susul, kita salib untuk kita dahului? Boleh. Afan untuk urusan ukhrawi, menunaikan hak Allah, mah tidak ada itsar. Oleh karena itulah maka untuk masalah keselamatan akhirat dahulukan diri sendiri. Dalam melaksanakan agama ini dahulukan untuk kepentingan diri sendiri. Adapun untuk urusan dunia silakan itsar. Silakan dahulukan kepentingan orang lain termasuk orang banyak. Oleh karena itulah maka di sini doa keselamatan tertuju mendahulukan diri kita. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Tidak assalamu ala ibadillahi sholihin wa ilayya, tidak begitu. Atau wa alayya, tidak begitu. Tapi assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, ya. Adapun yang dimaksud wa ala ibadillahi sholihin, dan semoga keselamatan terlimpah kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Hamba Allah yang dimaksud di sini adalah hamba adalah ubudiyah syar'iyah,
mencakup seluruh orang yang ibadah sehingga menjadi makhluk yang soleh, baik soleh ini di kalangan umat kita ataupun umat terdahulu, termasuk yang soleh ini adalah hamba-hamba Allah dari kalangan para malaikat atau dari kalangan para jin yang soleh, semuanya termasuk di dalam ibadillahis sholihin. Dan ini adalah seindah-indah kalimat wa ala ibadillahis sholihin. Oleh karena itu, orang yang soleh atau jin yang soleh, setiap detiknya itu selalu ada yang mendoakan keselamatan bagi mereka. Merekanya sedang tidur karena memang waktunya tidur. Malam hari umpamanya, setelah beres sholat isya dia tidur. Di dalam tidurnya ada yang mendoakan keselamatan. Mungkin di dalam tidurnya ada orang lain yang sedang sholat di tempat lain. Nah, di dalam sholatnya orang itu mengatakan assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Semoga keselamatan terlimpah kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Walaupun sedang tidur, orang yang soleh tersebut didoakan. Miliaran manusia, apalagi dengan jin, itu mendoakan keselamatan bagi orang-orang yang soleh. Dan itu setiap detik. Karena pasti setiap detik ada saja orang yang sholat. Di belahan bumi mana saja kita tidak tahu. Ya, sekarang kita di sini ba'dal asar sekitar 4:30 sore. Saat ini ada orang yang sedang sholat asar. Mungkin di daerah barat ya, entah daerah mana gitu yang sekarang 4:30 asarnya. Ada yang sekarang ini sedang sholat maghrib, yaitu di daerah Papua atau daerah sono lagi, daerah timur lagi, sudah maghrib di sana, sudah buka, sudah sholat. Ada lagi yang sedang sholat isya di sebelah timurnya lagi, dan seterusnya. Ada yang sedang sholat sunat. Semuanya mendoakan wa ala ibadillahis sholihin. Maka siapa orang yang ingin memperoleh doa dari seluruh kaum muslimin dalam sholat-sholat mereka, jadilah hamba yang soleh. Inilah doa untuk kita. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Kalimat berikutnya, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Allah. Maksud asyhadu adalah iqraran bil lisan wa i'tiqadan bil jinan. Maksud asyhadu adalah mengakui secara lisan, meyakini dengan hati. Lisan mengucapkan, hati meyakini. Apa yang diucapkan? La ilaha illallah. Dan ucapan lisan ini sebagai refleksi dari keyakinan yang ada dalam hati. Maka tidak cukup sekedar ucapan lisan tanpa penghayatan dari hati. Harus dua-duanya. Lisan ada, keyakinan juga ada. Dan sebenarnya ungkapan lisan itu sekali lagi perwujudan refleksi dari keyakinan hati. Hati meyakini satu-satunya sesembahan yang hak disembahnya Allah. Sesembahan selain Allah, ada sembahan lain selain Allah? Ada. Yang disembah oleh manusia. Matahari disembah, bulan disembah, patung disembah gitu ya. Jin, malaikat juga mungkin ada banyak yang menyembahnya. Ada sembahan lain selain Allah. Tapi semua sesembahan selain Allah itu sesembahan yang batil. Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunillahi huwal batil. Yang demikian itu karena Allah lah satu-satunya sesembahan yang hak. Dan apa-apa yang mereka sembah selain Allah, sesembahan-sembahan lain selain Allah, adalah sesembahan yang batil. Jadi inilah asyhadu. Asyhadu itu mencakup dua. Ada ungkapan lisan, ada keyakinan dalam hati. Dua-duanya harus ada. Kalau lisan saja tanpa hati, bohong, munafik.
Kalau hati saja tapi tidak diungkapkan secara lisan, maka tidak sah. Harus kedua-duanya. Itulah yang disebut dengan syahadat. Asyhadu, ya. Asyhadu an la ilaha illallah artinya a'tarifu bilisani wa a'taqidu biqalbi. Alla ilaha illallah. Artinya aku mengikrarkan dengan lisanku dan meyakini dengan hatiku bahwa la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah adalah la ilaha haqqun illallah. Tidak ada sesembahan yang hak selain Allah. Inilah terjemahan yang benar dari la ilaha illallah. Adapun terjemahan umumnya orang tidak ada Tuhan selain Allah atau tidak ada sesembahan selain Allah adalah terjemahan yang keliru, salah dari dua sisi. Sisi pertama, realita, kenyataan. Sisi kedua, dari aspek gramatika, tata bahasa. Dari segi realita, ada nggak sesembahan selain Allah? Ada, banyak. Patung, itu disembah, itu sesembahan. Hawa nafsu, diikuti, itu sesembahan. Afara'aital ladzi man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah engkau perhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya? Hawa nafsunya Allah sebut dengan sebutan ilah. Patung disembah, pohon disembah, batu disembah, bintang, bulan, matahari, jin, malaikat juga disembah, kuburan disembah, ya. Itu ilah, itu sembahan. Realitanya sesembahan selain Allah ada, tapi batil. Oleh karena itulah, maka jangan diterjemahkan la ilaha illallah dengan arti, dengan terjemahan tidak ada sesembahan selain Allah. Keliru, salah, karena ada sesembahan selain Allah, walaupun batil. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi gramatika. La ilaha, ada huruf la, disebut la nafi jinsi. Ini termasuk akhwatnya inna. Inna itu tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Menasabkan isim, merafakan khabar. Ini mah nggak bisa diterjemahkan, ya. Apa itu isim inna, apa itu merafakan, apa itu menasabkan. Nggak bisa diterjemahkan. Kalau diterjemahkan jadi lain artinya. Itu mah istilah dalam ilmu nahu. Hanya yang pernah belajar nahu yang faham, ya. Jadi la huruf nafi tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Menasabkan isim. Isimnya itu ilaha. Ilaha itu isim la. Harus nasab. Tanda nasabnya dengan fathah. Dan karena la-nya itu la nafi jinsi, maka haknya ilahnya itu harus mufrad dan tidak bertanwin. Tidak boleh la ilahan, tapi la ilaha. Tidak bertanwin, tidak beralif lam, tapi dia isim. Isim la. Khabarnya mahdzuf. Mahdzuf itu dibuang apa? Haqqun. La ilaha haqqun illallah. Tidak ada ilah, sesembahan yang sebenarnya. Yang sebenarnya. Dan pernyataan yang sebenarnya itu, makna yang sebenarnya yang menjadi khabar yang dibuang itu ditetapkan oleh Allah dalam beberapa ayat. Dzalika bi annallaha huwal haqq. Yang demikian itu bahwa Allah itu sesembahan yang hak. Wa annama yad'una min dunihil batil. Dan apa yang mereka sembah, sesembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah adalah batil. Oleh karena itu la ilaha illallah maknanya tidak ada sesembahan yang hak selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah makna dari la ilaha illallah. Sehingga dalam la ilaha illallah terkandung dua rukun. Tidak boleh salah satu di antara dua rukun ini hilang. Tidak sah la ilaha illallah. Apakah dua rukun ini? Rukun pertama disebut nafi. Diambil dari kalimat la ilaha. Tidak ada ilah.
Tidak ada sesembahan dalam bentuk apapun. Ini nafi, menolak, mengingkari, meniadakan semua sesembahan. Hati kita dikosongkan dari semua sesembahan, dinafikan, kosong, molongpong, bersih dari semua sesembahan. Rukun kedua, itsbat, illallah, kecuali Allah. Nah, baru setelah kosong ini hati dari semua sembahan, ditetapkanlah Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Nafi dulu baru itsbat, dikosongkan dulu baru diisi, dibersihkan dulu lalu ditetapkan satu-satunya pengisi yang benar. Oleh karena itu konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah adalah dia wajib kufur, ingkar, menolak seluruh sesembahan apapun selain Allah. Dikufuri. Sebagaimana firman Allah, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Wa may yakfur bit-taghut, faman yakfur bit-taghut, siapa orang yang kufur kepada taghut. Salah satu di antara makna taghut adalah kullu ma ubida min dunillah wa huwa radin. Segala sesuatu yang disembah selain Allah dan orang itu atau sesuatu itu ridho disembah. Semua yang disembah oleh manusia dan dia ridho disembah itulah taghut. Syaitan dari kalangan bangsa jin, manusia seperti Fir'aun ingin disembah. Seperti Raja Namrud juga ingin disembah. Siapapun yang ingin disembah oleh manusia dan dia ridho, kalau ingin pasti ridho ya, dialah taghut. Harus dikufuri. Faman yakfur bit-taghut. Siapa orang yang kufur kepada taghut? Lalu iman kepada Allah. Setelah kufur kepada semua sesembahan, hati ini kosong dari semua sesembahan. Baru ditetapkan Allah sebagai satu-satunya sembahan yang diimani. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh orang itu telah berpegang teguh kepada tali Allah yang kuat. La fisama laha, dia tidak akan lepas selama-lamanya. Tetap karena talinya kuat. Selama dia kufur kepada taghut dan iman kepada Allah. Adapun kalau ada yang disembah tapi dia tidak ridho, maka dia bukan taghut. Ada yang itu orang atau makhluk disembah tapi dia tidak ridho. Ya banyak. Malaikat. Ada nggak yang menyembahnya? Ada. Tapi mereka tidak ridho disembah. Para nabi ada nggak yang disembah? Banyak. Uzair disembah. Dianggap anak Allah lalu disembah. Nabiullah Isa dianggap anak Allah lalu disembah. Ridho nggak Uzair serta Isa? Tentu saja tidak. Nabi Muhammad SAW ada nggak yang menyembahnya? Ada. Apa beliau ridho? Pasti tidak ridho. Maka itu bukan taghut. Walaupun disembah. Karena apa? Karena mereka tidak ridho. Sehingga taghut itu kullu ma'ubida min dunillah wa huwa radin. Segala sesuatu yang disembah selain Allah dan dia ridho disembah, maka itulah taghut. Nah, itulah dua rukun kalimat tauhid la ilaha illallah. Pertama nafi, kedua itsbat. Maka kalau ada orang yang sudah mengatakan la ilaha illallah ribuan kali dalam semalam, 10.000 kali diucapkan, tapi dia masih menyembah selain Allah, masih berdoa kepada selain Allah, masih minta-minta kepada selain Allah, maka batallah kalimat la ilaha illallahnya karena salah satu rukunnya dia hancurkan, dia hilangkan. Bagi bangunan, rukunnya itu tiangnya. Ada berapa tiang? Satu dirobohkan dan roboh yang lain. Walaupun tiang lainnya masih ada. Ya enggak? Coba umpamanya bangunan yang tinggi. Ada tiangnya besar dengan beton. Ada banyak. Ya. Atau 4 saja umpamanya tiang yang besarnya. 4. Di pojok. Satu saja dihancurkan. Diledakkan. Apakah hanya amruk seperempat dari satu pojok saja dari bangunan itu? Enggak, semuanya amruk atuh. Oleh karena itulah
Siapa orang yang sudah mengatakan la ilaha illallah dengan lisannya, bahkan meyakini dengan hatinya, tapi amaliyahnya meminta, berdoa, beribadah kepada selain Allah atau apapun bentuk dari ibadahnya itu kepada selain Allah, maka gugurlah, hancurlah salah satu rukun dari tauhid. Menyembelih, tapi bukan untuk Allah. Ruku dan sujud, tapi bukan kepada Allah. Berdoa, tapi bukan kepada Allah, kepada selain Allah. Maka berarti rukun pertama dari kalimat tauhid yaitu nafi, itu sudah hancur, maka tidak ada faedahnya. Inilah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Adapun kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Muhammad itu hamba dan utusannya. Artinya aku meyakini dengan lisanku, mengikrarkan dengan lisanku, dan meyakini dengan hatiku bahwa Muhammad itu hamba dan utusan Allah. Di sini hanya disebut namanya Muhammad, tanpa menyebut ayahnya Muhammad bin Abdullah, karena ini adalah isim alam, dan nama ayahnya, kakeknya dan qabilahnya dalam rangka menta'yin. Menta'yin itu memastikan. Tapi selama menyebut hanya nama tanpa nama ayah dan kakek serta kabilahnya, semua orang sudah tahu, sudah memastikan, maka menyebut hanya namanya saja adalah cukup. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maknanya, aku meyakini dengan hatiku, mengikrarkan dengan lisanku bahwa Muhammad itu memiliki dua posisi, dua kedudukan. Pertama hamba Allah, kedua utusan Allah. Dua posisi ini membawa konsekuensi. Apa konsekuensinya? Pertama, sebagai hamba Allah, beliau tidak boleh disembah, tidak boleh dikultuskan, tidak boleh diagung-agungkan melebihi posisi yang sebenarnya sampai disejajarkan dengan posisi Allah Azza wa Jalla. Disembah juga, dimintai dengan doa, berdoa kepada Nabi Muhammad SAW, sujud kepada beliau baik ketika hidupnya ataupun setelah matinya, sujud ke kuburannya. Itu menyamakan Nabi Muhammad SAW dengan Allah, padahal beliau hamba, bukan ma'bud, tapi abid. Bukan yang disembah, tapi yang menyembah. Beliau pun menyembah Allah. Sebagai hamba, beliau tidak boleh dikultuskan. Tidak boleh diagungkan seperti mengagungkan Allah. Tidak boleh diibadati. Dengan beribadah seperti kepada Allah. Baik berdoa, meminta setelah kematiannya. Kemudian juga bersujud di kuburannya. Berdoa dengan menghadap ke kuburannya. Enggak boleh. Menghadaplah ke rumah Allah, ke kiblat, karena itu diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan menghadap ke kuburannya ketika berdoa. Ya. Nah, selain sebagai hamba, beliau pun sebagai Rasul. Walaupun beliau hamba yang tidak boleh dikutuskan, beliau memiliki kelebihan di atas rata-rata manusia, yaitu utusan Allah. Sebagai utusan Allah wajib ditaati, wajib diikuti dalam seluruh ucapannya. Jangan khawatir hanya mengikuti beliau dalam perkara-perkara yang baik. Kalau yang buruk jangan. Enggak ada yang buruk dari diri beliau, baik ucapan ataupun perbuatannya. Semua yang diucapkannya itu wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Kepada ulil amri, raja, pemerintah, presiden, ya ikuti, taati dalam hal yang baiknya. Kalau ada ketetapan yang buruknya, jangan diikuti. Iya, karena orang biasa bisa salah. Sesoleh apapun, termasuk khalifah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, khalifah yang rasyidin, gitu ya. Ada nggak salahnya? Pasti ada, namanya juga manusia, tidak ada yang maksum.
Dalam perkara yang benarnya, yang baiknya kita ikuti, ada yang kelirunya jangan kita ikuti. Apalagi bukan Khulafaur Rasyidin, ya. Pemerintah di Indonesia sekarang presiden atau raja di Saudi umpamanya di Raja Salman atau penguasa di Brunei umpamanya mereka semuanya muslim. Tapi pastilah ada kesalahan kekeliruannya. Yang salahnya jangan diikuti. Yang baiknya, yang benarnya ikuti, taati. Tapi kalau Nabi SAW ikuti seluruhnya. Pasti benar dan tidak ada salahnya. Karena beliau dijaga, maksum dalam menyampaikan wahyu atau ajaran ini. Ya. Oleh karena itulah, maka sebagai Rasul wajib ditaati, diikuti. Walaupun ketika kita mengikuti Nabi itu, kita berselisih, berbeda, bertubrukan, bergesekan dengan jutaan orang. Kita tidak akan ditanya kenapa kamu berbeda dengan orang banyak. Enggak, tapi kita akan ditanya kenapa kamu berbeda dengan Rasul utusanku tuh. Utusanku itu membawa wahyuku, ajaranku, ikuti dia. Kenapa kamu berbeda? Maka siapa yang berbeda, menyimpang dari tuntunan Nabi SAW, dia berada dalam posisi yang berbahaya. Karena tidak taat kepada Allah. Siapa orang yang tetap mengikuti beliau walaupun berselisih, berbeda, berbenturan dengan jutaan bahkan miliaran orang, dia tetap akan selamat. Berdasarkan hal itulah maka pengakuan kita, keyakinan kita bahwa Nabi sebagai hamba dan utusannya melahirkan sikap tengah. Taat, tunduk, patuh kepada utusan Allah yaitu Nabi Muhammad SAW, tapi tidak mengkultuskan beliau, tidak mengagungkan melebihi dari pengagungan yang semestinya kepada beliau. Tidak sampai menyamakan beliau dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sikap tengah yang lahir dari pengakuan terhadap Nabi sebagai dua posisi ini. Sebagai hambanya dan sebagai utusannya. Inilah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai di sini dulu ya, nanti masalah sholawat setelah ini khusus kita akan bahas lagi esok hari ya di waktu dan gelombang yang sama. Jadi kajian kita di sore hari ini hanya membahas tentang dari mulai assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin sampai 2 kalimat syahadat yang masih di dalam doa tasyahud. Insyaallah kelanjutannya yaitu sholawat kepada Nabi SAW akan kita bahas esok hari. Sekarang cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu yang cukup untuk bertanya jawab kepada AA Cepi Septina. Dipersilakan untuk membantu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Silakan. Ya, syukran Ustadz atas pemaparan materi tentang doa tasyahud di sore hari ini. Dan kepada para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada, bagi yang akan bertanya silakan bisa bertanya langsung melalui line telepon di nomor 022 86862637 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811 227 1476. Dan alhamdulillah sudah ada penelpon yang masuk, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, Alhamdulillah Pak Dudung, silakan cepat Pak Dudung bisa keburu mati. ini Ustaz, bacaan syahadat dalam tasyahud ini saya membaca di sini yang benar itu yang mana Ustaz? Asyhadu alla ilaha illallah atau asyhadu anna la ilaha illallah. Iya. Jadi, yang benar itu yang mana Ustaz? Iya. Asyhadu Allah atau asyhadu anla? Iya. Itu yang satu, yang keduanya Ustaz. Iya. Bagaimana hukumnya kedudukan muraki dalam sholat id ataupun sholat Jumat? Kami yang berkembang di lapangan cukup suka memakai murak. Iya. Untung sudah ketangkap ya pertanyaannya keburu mati. Silakan. Kayaknya telepon Pak Dudung disetting untuk sekian Tidak terlalu lama. untuk sekian detik, belum 1 menit kayaknya ya. Betul, ya. Atau maksimal 1 menit putus ya.
Tapi dua pertanyaan itu sudah tertangkap ya. Barakallah. Pertama, ucapan asyhadu an la ilaha illallah. Apa an la ilaha illallah atau alla ilaha illallah? Tulisannya an la ilaha, tulisannya. Tapi huruf nun mati menghadapi lam disebutnya apa? Disebutnya idgham. Idgham itu memasukkan, ya. Tapi tanpa dengung, ya. Jadi memasukkan itu, idgham itu artinya memasukkan bunyi huruf nun yang mati ke dalam huruf lam. Nunnya hilang. Alla. Jangan anla. Jadi siapa yang baca asyhadu anla, ya salah. Nunnya itu masuk ke dalam huruf lam. Tapi tanpa dengung. Jadi namanya apa idgham? Idgham bila gunnah. Idgham tanpa dengung. Ada dua idgham bi gunnah, idgham bila gunnah. Kalau dengan bi gunnah dengan dengung, yaitu menghadapi nun mati menghadapi 4 huruf, disingkat yanmu. Huruf ya, nun, mim dan waw. Nah, kalau nun mati menghadapi 4 huruf itu dengan dengung. Tapi kalau dengan nun mati menghadapi lam atau ro, maka tidak boleh dengung. Umpamanya Allah, tidak boleh anla, atau dengung anla, tidak boleh. Contoh dengan ro, mir rabbihim, tidak boleh min rabbihim, tulisannya min rabbihim, tapi idgham. Makanya di dalam tulisannya ada tasydid, ya. Jadi yang benar alla ilaha illallah, jangan anla. Kalau umpama seorang muadzin asyhadu an la ilaha illallah, itu orang itu nggak bisa ngaji itu, ya, nggak bisa tajwid dan makhraj itu orang, ya. Jadi yang benar alla ilaha illallah, huruf nunnya hilang bunyinya. Pertanyaan kedua, fungsi muraqqi. Makna muraqqi adalah yang menaikkan. Jadi muraqqi itu biasanya dilakukan oleh muadzin ketika Jumat, ya, dinaikkan dengan membaca 3 kali sholawat. Sholawat pertama naik 1 tingkat, sholawat kedua naik tingkat kedua, sholawat ketiga naik ke tingkat 3. Padahal mimbar Nabi SAW itu cuma 3 tingkat. Kana mimbaru Rasulullah SAW 3 darajat. Qama fi tsaniyah wa qa'ada ala tsalitsah. Mimbar Nabi SAW itu 3 tingkat. Dan beliau suka berdiri di tingkat kedua dan duduk di tingkat ketiga. Kalau 3 kali naik berarti di paling atas atau duduknya di mana? Ya. Nah, muraqqi ini tidak ada di zaman Nabi SAW atau para khulafaur rasyidin. Nabi SAW tidak dinaikkan oleh Bilal, ya, ketika mau khutbah Jumat. Beliau langsung begitu masuk waktu, beliau langsung keluar dari rumahnya menuju mimbar, lalu salam, lalu duduk, lalu muadzin berazan. Sudah, tidak ditaikkan oleh muadzin, atau muadzin yang menaikkan ini disebut dengan sebutan muraqqi. Tidak ada dalil tentang muraqqi, ya. Berdasarkan hal itu, baik dalam sholat Jumat atau apalagi dalam sholat Id, Idain, Idul Fitri ataupun Idul Adha, tidak ada muraqqi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali mengangkat pertanyaan melalui line telepon di nomor 0228686267. Ya, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Ya, saya Ibu Nur dari Bandung. Ya, Ibu Nur. Silakan Ibu Nur. Ya, Ustaz mau nanya ini tentang sedekah. Misalkan gini, saya hari ini misalkan saya dikasih uang belanja suami 50.000, udah saya belanjain. Terus misalkan ada sisanya. Misalkan ada yang minta-minta gitu, terus saya kasih gitu misalkan. Itu saya harus bilang ke suami enggak, Ustaz? Itu aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fik, Bu Nur di Cibuntu, Bandung. Iya, uang yang diberikan oleh suami kepada istri untuk risiko harian, statusnya milik suami. Kalau ada sisa dari uang belanja itu milik suami. Jadi suami memberikan gajinya sebulan penuh atau tiap hari,
ya. Itu maksudnya mendelegasikan kepada istri untuk mengatur, memanage keuangan. Tapi hak kepemilikan harta atau uang itu milik suami. Kecuali kalau ada ikrar di suami, ini saya ngasih untuk kamu. Maka baru itu hibah kepada istri dan menjadi milik istri. Ya, nah tapi kalau tidak ada ikrar begitu, itu masih milik suami. Istri hanya bertanggung jawab mengelola. Hak kepemilikan tetap di suami. Karena itu, kalau istri mau infak, mau sedekah ke masjid, ke peminta-minta, ke pengemis, atau ke orang lain gitu ya, termasuk ke ibunya, ke adiknya, ke saudaranya, dan harta yang diberikan itu masih milik suami, wajib lapor dan seizin suami. Kalau tidak seizin, maka suaminya berpahala dan istrinya berdosa. Pahalanya untuk suami, ya. Jadi kalau umpamanya mau belanja, bilang ke suami, ini mungkin ada sisa. Nanti sisanya boleh nggak kalau ada pengemis saya kasih, kalau ada canceling saya kasih, umpamanya, atau dan seterusnya. Kalau kata suami, ya terserah kamu berwenang penuh menggunakan terserah kamu, maka boleh. Tapi kalau tidak, jangan. Kita juga perlu ya jangan. Kecuali kalau itu uang kita, uang si istri. Uang si istri boleh diinfakkan, disedekahkan walaupun tanpa bilang ke suaminya. Dan itu dikuatkan oleh banyak dalil. Salah satunya adalah ketika Nabi alaihi salatu wassalam berkhutbah di hadapan laki-laki, setelah itu beliau berjalan ke saf wanita, kemudian berkhutbah menyuruh mereka untuk bersedekah, lalu para wanita melepas perhiasan-perhiasan mereka dan dilemparkan ke baju Bilal yang saat itu dibentangkan. Dan itu tanpa seizin dari suaminya, yaitu milik istrinya. Tadi atau kemarin kita membahas zakat? Tadi ya. Tadi ada seorang wanita mau putrinya itu ada gelang 2. Ya, besar dari emas. Kata Rasul SAW, sudah dikeluarkan zakatnya? Belum. Kalau begitu, ini akan menjadi api neraka. Langsung diberikan. Ini untuk Allah dan Rasul. Tanpa bilang ke suami. Karena itu milik dia. Ya, maka dibolehkan. Tapi kalau masih statusnya milik suami, bilang kepada suami. Wallahu a'lam. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali ke penanya melalui line telepon yang sudah masuk. Ya, silakan. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Kasihan nih. Ibu Murti di Jakarta Utara. Ibu Murti di Jakarta, silakan Ibu. Iya. Halo. Belum ya? Ustaz belum Udah, ya? udah silakan Bu, silakan. Masuk Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya Murti di Jakarta Utara. Saya mau nanyakan gini, ketika kita menjadi makmum, nah imam memberikan mengucapkan Allahu Akbar, apakah kita harus mengikuti atau diam saja Ustaz? Kadang ragu gitu, mengikuti apa enggak gitu. Sebagai makmum. Takbir gerakan, siap perpindahan gerakan. Iya. Nah, saya kalau khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ibu Murti, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, di Jakarta Utara. Baik imam ataupun makmum wajib takbir, Bu. Terlebih takbiratul ihram, karena itu rukun sholat. Tidak sah sholat seorang kalau tidak takbiratul ihram. Langsung saja sedekap. Baca iftitah, baca al-fatihah. Angkat tangan, tapi tidak takbir. Tak langsung, tidak sah. Angkat tangannya sunnah. Takbirnya untuk takbiratul ihram hukumnya rukun. Adapun takbir intiqal itu perpindahan gerakan dari berdiri ke ruku, ya, dari berdiri ke sujud, dari sujud ke duduk. Itu disebut takbir intiqal, hukumnya wajib. Oleh karena itu, baik makmum ataupun imam wajib bertakbir. Makmum tidak boleh imam takbir Allahu Akbar, kita ikut gerakan imam tapi tidak takbir. Harus bertakbir. Dalam semua perpindahan gerakan wajib bertakbir, kecuali ketika i'tidal maka wajib bertasmi'. Tasmi' itu mengatakan sami'allahu liman hamidah. Hanya itu. Bangkit dari ruku menuju berdiri disebut i'tidal, bukan takbir tapi
tasmi' dengan mengatakan sami Allahu liman hamidah itu wajib. Kemudian doa i'tidalnya Rabbana walakal hamdu. Itu wajibnya sampai di sana. Adapun mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du sampai seterusnya itu sunnah. Tapi wajibnya itu tasmi untuk i'tidal, untuk apa? Bangkit dari ruku, dan ketika i'tidal wajib mengatakan Rabbana walakal hamdu. Baik imam ataupun makmum, kedua-duanya wajib seperti itu. Jadi jangan sampai tidak takbir, ya. Takbirlah walaupun kita sebagai makmum. Baik imam, makmum ataupun munfarid wajib takbir di setiap perpindahan gerakan, ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya, dan sekarang kita akan beralih ke penanya melalui pesan singkat Ustaz. Ya. Ustaz mau tanya, bagaimana hukumnya kita memberikan atau mengeluarkan zakat 2 kali kepada orang yang sama? Jazakallahu khairan Ustaz. Yang sahnya yang pertama, yang keduanya sedekah. Ya. Kenapa sampai 2 kali? Apa lupa gitu? Atau sengaja, ya? Masih membutuhkan. Nah, selebihnya berarti sedekah. Kalau kita sudah menunaikan zakat fitrah lalu memberi untuk yang kedua kalinya dengan jumlah yang sama ke orang yang sama, maka yang kedua kalinya ini sedekah. Ada pahala? Ada, tapi tidak segede pahala zakat. Kalau zakat hukumnya wajib sehingga pahalanya lebih besar, ya. Wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih lagi ke penanya melalui line telepon di nomor 0228686267, dan sebelumnya kita mengundang kepada antum para pendengar dan pemirsa yang akan bertanya bisa melalui pesan singkat ke nomor 081122711476. Kita angkat melalui line telepon dulu, silakan. Ya, sudah putus, Masya Allah. Tadi masih Baik, kami undang lagi ya, silakan, sudah masuk, silakan. Halo, sudah masuk Bapak? Ya Pak, silakan. Saya Rizal Pak di Banjaran Soreang. Iya, silakan. Nah, ini Banjaran. Silakan. Mau menanyakan itu mengenai zakat harta. Ya, zakat. Oh ya, kan saya baru sebulan ini harta saya mencapai haul. Haul kalau sebulan belum haul, setahun haul, ya. Haul itu gitu, setahun, iya. Oh ya, terus yang kedua mengenai zakat perdagangan. Saya kan penjual online, itu ada zakatnya nggak? Iya. Terima kasih. Kalau yang tadi yang sebulan haul apa? Zakat apa? Itu apa namanya? Zakat harta, Ustaz? Maksudnya tabungan sudah tersimpan sebulan dan sudah lebih dari 42 juta gitu? Iya, iya. Iya, betul. baik. Ya. Terima kasih, Ustaz. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Rizal di Banjaran Soreang. Barakallahu fiik. Pertama, tabungan kena zakat wajib kalau memenuhi 2 syarat. Syarat pertama sudah tersimpan 1 tahun. Yang kedua sudah mencapai nisab. Nisabnya 42 juta. Sekitar segitulah, ya. Atau 42,5 atau 43 juta. Tergantung harga emas. Kalau sudah sampai mencapai nilai itu dan sudah tersimpan 1 tahun, wajib keluarkan zakatnya 2,5%. Bila belum, salah satunya belum, baru sebulan, kita nyimpen 50 juta, tapi baru sebulan, belum wajib zakat, ya. Atau sudah setahun lebih, tapi baru 30 juta, maka belum wajib juga zakat. Ini yang pertama. Kedua, dagang online, apakah ada zakat? Ya namanya juga dagang, tijaroh, ya. Kalau umpamanya sudah berlalu 1 tahun, dagang online tersebut, ya. Lalu kita hitung uang yang ada plus stok barang yang ada. Maka kalau di jumlah stok barang yang atau omset barang yang dijual belikan plus uang yang ada hasil perdagangan tersebut mencapai nisab 43 juta rupiah, keluarkan 2,5%. Kalau belum mencapai itu maka belum terkena kewajiban zakat, ya. Demikian Pak Rizal, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Baik, kita kembali ke penelpon yang akan bertanya. Silakan. Sudah masuk, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana?
Dengan Nita di Serang. Nita di Serang. Ya. Silakan Bu Nita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ini menyambung pertanyaannya Bu Nur tadi. Kan kalau itu suami ya Ustadz. Kalau misalkan mantan suami yang kasih, terus uang belanjanya kan ngasih gitu buat anak-anak. Nah kalau misalkan lebih, itu harus bilang juga nggak hukumnya gitu? Hukumnya seperti apa gitu? Iya. Itu aja Ustaz, jazakallah khair, barakallahu Iya. fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau mantan suami memberi namanya uang mu'tah. Uang mu'tah hak istri, ya. Jadi memberi semacam hibah. Terserah kalau sudah dikasih oleh mantan suami sebagai uang mu'tah, maka itu sepenuhnya milik istri, silakan pergunakan tanpa harus bilang laporan, setiap bulan bikin laporan keuangan dikirim lewat WA, lewat media sosial ke mantan suami. Ini nih laporan keuangan pemberianmu, masih ada sisa. Nggak perlu. Itu sudah hak istri sepenuhnya ya kalau sudah bercerai. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke pesan singkat dulu Ustaz. Ya. Ini ada pertanyaan dari Ummu Ibrahim. Beliau menanyakan tentang lafaz tasyahud at-tahiyatulillah wassalatu wattayyibat. Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Itu ada riwayat sahihnya juga Ustaz. Syukran barakallahu fiik. Iya, barakallahu fika barakallah. Iya, tadi sama dengan lafaz yang sedang kita bahas, at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Terus bedanya assalamu ala nabi, bukan assalamu alaika ayuhan nabi, ya. Ada enggak riwayat yang sahihnya? Ada. Hadis itu sahih riwayat Imam Bukhari, dan dalam kitab Sahih Bukhari ada dibahas para sahabat ketika Nabi SAW masih hidup membaca assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Tapi setelah beliau wafat, para sahabat mengganti dengan khitab dengan kata ganti orang ketiga, assalamu ala nabi, ya. Riwayat ini juga dinukil oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Berdasarkan hal inilah ulama ikhtilaf, ada yang menyatakan demikian seperti Syekh Al-Albani dalam kitab Sifat Salat Nabi, ya, menyatakan bahwa setelah Nabi wafat ganti dengan lafaz assalamu ala nabi, karena para sahabat bersepakat demikian dan tidak mungkin sahabat bersepakat tanpa dalil yang mereka terima dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya disunnahkan mengatakan assalamu ala nabi setelah Nabi wafat. Dan pendapat ini termasuk pendapat yang saya amalkan. Saya mengatakan assalamu ala nabi. Apakah ini sepakat para ulama? Tidak. Ya, termasuk Syekh Al-Utsaimin menyatakan, sudah kita bahas, lafaz assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh adalah lafaz yang abadi terus terucapkan sampai hari kiamat. Tidak ada perubahan menjadi assalamu ala nabi. Walhasil ini ikhtilaf di kalangan para ulama, dan ikhtilaf ini ma'ruf sejak zaman bahula mula, sejak zaman dahulu. Ya. Dan sampai Imam Ibnu Hajar pun menyatakan riwayat assalamu ala nabi ini ada. Dan itu beliau muat di dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Dan ini yang dinukil oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sifat Salat Nabi. Walhasil ini ikhtilaf, boleh itu, boleh ini, ya. Silakan. Wallahu a'lam. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali ke penelpon yang akan bertanya melalui line telepon di nomor 02286862637. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Heri Ustaz di Pemalang. Silakan. Ya, Bapak Heri di Pemalang. Pertanyaannya silakan, Ustaz Pak. mau bertanya nih. Silakan, Halo, Pak. Afwan? Silakan. Ya. Begini Ustaz, bagaimana seorang anak dikatakan mahram, misal istri saya mau pergi ketika saya nggak ada di rumah, terus bersama anak saya, bagaimana seorang anak bisa dikatakan mahram itu setelah umur berapa ya Ustaz? Terus pertanyaan yang kedua, kalau semisal kita sholat pas sujud, bolehkah kita menambahkan doa, misal ya mukhalifal qulub sabis qalbi ala dini? Apa itu nggak semacam menambah-nambah
menambah doa, menambah hal yang bacaan Ustaz. Gitu aja Ustaz pertanyaannya. Jazakallah khair. Barakallahu fiik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair wa fika barakallahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yahdikumullah yuslim. Afwan ya. Ada bersin, tapi mudah-mudahan insyaallah bukan karena corona. Dingin. Pertanyaan dari Pak Heri di Pemanang. Pertama, batasan mahram. Anak Pak Heri terhadap istrinya apakah mahram? Maksudnya anak kandung sang ibu itu atau anak tiri? Kalau anak kandung jelas mahram bagi ibunya, termasuk anak tiri juga mahram bagi ibunya kalau ayah dengan ibu ini sudah melakukan hubungan, ya, maka mereka mahram. Boleh menemani di dalam safar, boleh. Tapi mahram batasnya wajib sudah baligh. Usia berapa? Kita sudah terangkan batasan baligh. Ada 3 ya. Pertama usia 15 tahun. Yang kedua, walaupun belum 15 tahun tapi sudah ihtilam. Sudah mimpi basah. Sudah pernah keluar sperma baik tidak disengaja ataupun disengaja, ya. Tidak disengaja contohnya mimpi. Atau umpamanya keluar begitu saja sebagai tanda bahwa dia sudah balik berapapun usianya walaupun belum 15 tahun. Disengaja baik dengan masturbasi, onani ataupun dengan cara menghayal gitu. Masalah-masalah seksual kemudian sampai dia keluar sperma, itu sudah balik tandanya, ya. Dan yang ketiga sudah kita terangkan kalau sudah muncul al-anah, bulu-bulu di sekitar kemaluannya, maka salah satu di antara 3 itu sudah keluar, sudah dialami, berarti dia balik. Maka dia sudah boleh berfungsi sebagai mahram yang menemani ibunya untuk melakukan safar. Atau bibinya. Bibi dengan keponakan juga mahram. Atau adiknya atau kakaknya, ya, yang wanita. Ketika akan bepergian safar, boleh dia menemani kalau dia sudah balik. Adapun kalau dia belum balik, maka tidak boleh menjadi mahram yang mendampingi safar bagi ibunya atau bagi saudarinya, ya. Demikian yang pertama. Kedua, boleh nggak di dalam sujud seusai membaca Subhana rabbiyal a'la 3 kali kita berdoa dengan Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya bukan boleh tapi bagus. Apakah menambah-nambah? Tidak, karena diperintah oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kata beliau, aqrabu ma yakunu bainal 'abdi wa baina rabbih wa huwa sajid fa'aktsuru fihi du'a. Jarak terdekat antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika sujud, maka silakan perbanyak doa di dalam sujud. Nabi yang memerintahkan, doanya bebas. Dalam satu riwayat, falyakhtar ma'ajabahu minad du'a yad'u bihi. Silakan dia memilih doa yang dia sukai, kemudian dia berdoa dengan doa itu. Bebas, boleh saja, yang mana saja, ya. Apalagi doa itu diambil dari hadis Nabi yang sahih, dibolehkan. Tidak dianggap menama-nama karena itu diperintahkan oleh Nabi SAW. Dengan syarat bahwa doa pokok dalam sujud harus dibaca dulu, ya. Subhana rabbiyal a'la minimal 3 kali. Wallahu a'lam. Silakan. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali ke penanya melalui pesan singkat Ustaz. Ada yang bertanya melalui pesan singkat berkenaan Ustadz, ada sejumlah uang zakat mal pribadi ana dan ana ingin menyampaikannya langsung. Pertanyaannya, zakat mal itu untuk dipergunakan untuk apa saja ya Ustadz? Syukran jazakallahu khairan. Ya, jazakallahu khairan. Kalau sudah disalurkan ke orangnya, sudah diberikan ke mustahik, terserah dia, ya. Apakah mau dia makan untuk dia dan keluarganya, diberikan makanan pokok, makanan jadi ke warung nasi, diberikan baju, diberikan sepatu, diberikan alat-alat mandi, terserah dia. Atau mau dia bagikan infakan lagi ke orang lain, terserah, ya. Jadi penggunaan uang zakat mal setelah sampai di tangan mustahik itu sepenuhnya hak mustahik dan wewenang mustahik, ya. Wallahu a'lam. Baik, syukran Ustaz atas
jawabannya. Kita kembali lagi ke penanya Telepon. melalui line telepon. Silakan, sudah masuk? Halo? Silakan Bu, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak, diperkeras kurang keras Pak. Keras lagi bicaranya, silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa di mana? Dari Darso di Bekasi, Ustaz. Catur di Bekasi. Darso, Mas. Darso. Ya silakan Pak Darso. Iya, mau tanya tentang zakat fitrah, Ustaz. Jadi di lingkungan sini kan pengurus RT narik zakat, Ustaz. Sedangkan mungkin waktunya nggak di malam itu ya, atau mungkin jauh-jauh hari gitu. Ya. 2 hari atau berapa hari gitu lah. Kalau misalnya kita menyerahkan ke RT itu bilangnya niatnya sih tidak zakat, nanti insya Allah mungkin mau zakat sendiri. Kalau bilangnya kita mau sodakoh tapi mungkin soalnya mau bilang zakat itu bisa nggak? Iya. Mungkin itu Ustaz. Silakan. Ya, jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Darso di Bekasi. Barakallahu fiik. Tentang rincian penjelasan zakat fitrah besok pagi ya, ba'da sholat subuh. Tapi besok pagi masih mustahik, mungkin lusa pagi ya. Cuma akan saya jawab sekarang pertanyaan Pak Darso. Ada waktu afdal, ada waktu fadl, ada waktu ibahah. Waktu afdal maksudnya waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah yang paling afdal adalah ya sejak mulai ba'da sholat subuh sampai sebelum selesai sholat Idul Fitri. Itu yang terafdal. Kemudian waktu waktu fadl, waktu utama. Ada yang paling utama, ada yang utama. Sekitar 2 hari sebelum sholat Id, sebelum hari raya. Jadi kalau sekarang 30 hari Ramadan, nah tanggal 29 silakan ya dibagikan. Ada lagi waktu ibahah adalah waktu sebelum itu. Ya, sebagian ulama seperti Imam Syafi'i rahimahullah membolehkan mengeluarkan zakat fitrah sejak 1 Ramadan. Tapi tidak boleh sebelum Ramadan, umpama di bulan Sya'ban, saya sudah zakat fitrah, nggak bisa. Harus sudah masuk dulu Ramadan, ya. Nah, tapi yang paling waktu yang utama adalah 2 hari. Karena para sahabat juga melakukan hal itu 2 hari sebelum Lebaran. Tapi waktu yang afdal, yang paling utama ya adalah antara ba'da subuh sampai sebelum selesai sholat Id ditunaikan. Nah, jadi kalau umpamanya sekarang RT atau RW dan memang pengurusan zakat fitrah ini wewenang ulil amri. Berdasarkan firman Allah, khudh min amwalihim shadaqatan. Ambil dari harta-harta mereka sebagai sedekah. Sedekah yang wajib, maksudnya zakat, ya. Nah, adapun individu pribadi, siapapun dia, walaupun ustadz atau kiai, tidak berwenang. Nah, adapun kalau umpamanya masyarakat atau warga khawatir, kalau disalurkan ke RT ke RW takut tidak benar karena mereka kurang pengetahuan tentang fikih zakat. Tapi kalau ke kiai, ke ustadz faham, bisa benar. Tapi kiai pribadi kiai adalah orang yang tidak berwenang. Terus gimana solusinya? Solusinya gabung. Jadi ada kerjasama pihak RT RW menggait ustadz yang faham tentang masalah ini. Jangan sampai salah menyimpang dari aspek syar'inya dan pelaksananya adalah itu RT RW sebagai wakil dari pemerintah ya. Nah, lakukan. Ini yang kita lakukan di sini di Desa Selacau, kita menggait RT RW, kemudian ada SK dari KUA dari Depak, KUA ya dari Kemenak. Di SK bahwa ini amil nih dan SK ini berlaku 5 tahun. Siapa yang tidak memiliki SK tapi dia mengatur zakat itu ada aturannya, bisa dipidana itu katanya ya. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas kalau kita bekerja sama dengan pihak pemerintahan, kita mengontrol agar penyalurannya sesuai dengan syariat, pengelolaannya sesuai dengan syariat dan langsung di bawah wewenang pemerintah yang diwakili oleh RT dan RW ya.
Kita sebagai pengawas dari aspek syar'i, pelaksananya RT RW yang bekerja sama dengan kita. Ya. Akhirnya waktu penyalurannya, bagaimana cara pembagiannya, siapa yang berhak menerimanya, kita sendiri yang mengatur dan setuju oleh pihak RT dan RW. Ini menjadi solusi, ya. Dan itulah yang seharusnya dilakukan oleh setiap badan amil zakat. Jangan biarkan RT dan RW berbuat mengelola zakat tanpa pengawasan ustadz. Nanti salah, nanti keliru, ya. Dan jangan biarkan ustadz secara pribadi menampung mengelola zakat fitrah sehingga tidak menghargai penguasa pemerintah setempat yang diwakili oleh RT dan RW. Karena syariat menyatakan ini wewenang ulil amri. Khudh min amwalihim shadaqatan. Khudh ini perintah kepada penguasa. Ya, saat itu Nabi SAW. Setelah Nabi wafat, ya para khulafaur rasyidin. Ya, setelah para khulafaur rasyidin, ya siapa aja penguasa muslim, baik muslim itu muslim yang soleh ataupun muslim yang jahat, yang dolim, tetap walaupun dolim pemimpin dalam hal yang baiknya wajib kita ikuti, yang buruknya itu kita tidak ikuti. Ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Silakan. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali lagi ke penelpon di line telepon nomor 02286862633. Silakan. Baik, silakan. Halo. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dari hamba Allah di Bojong Soang. Bojong Soang. Silakan Bu, hamba Allah. Ini Ustaz, pada saat kita melakukan umpamanya dalam sholat rawatib zuhur, jadi itu kan ada dibolehkan 4 atau 2. Sekali-kali melaksanakan yang 4 pada saat sholat bada ya qobla, atau mungkin sekali-kali melakukan 2 gitu Ustaz. Itu kan ada, artinya itu ada 2 pemahaman yang diakui kebenarannya. Apakah boleh itu Ustaz dilakukan? Atau satu lagi contoh, umpamanya kalau lagi tasyahud, jari telunjuk itu digerak-gerakan ataupun tidak, itu adalah katanya menurut syariat itu boleh dilakukan. Tapi sekali-kali kita mengambil digerakkan, sekali-kali juga tidak gitu. Apakah itu boleh Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu hamba Allah di Bojong Soang, barakallahu fiik. Ya, ikhwati fillah, harus dibedakan antara beberapa amalan yang semuanya dicontohkan oleh Nabi SAW, sehingga boleh kita melakukan semuanya secara bervariasi, kadang ini kadang itu, dengan satu amalan yang Nabi SAW hanya melakukan satu jenis amalan, tapi diikhtilafkan oleh para ulama mana yang benar. Seperti contoh, Nabi SAW melakukan sholat qabla dan ba'da zuhur 4 rakaat. Itu ittifaq 4 rakaatnya boleh, ya. Lalu timbul ikhtilaf, apakah 4 rakaatnya langsung dengan 1 kali salam tanpa tasyahud awal, atau dibagi 2 kali 2 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini ikhtilaf. Adapun Nabi SAW-nya hanya melakukan satu jenis. Maka dalam perkara yang diikhtilafkan ini kita pelajari dalil kedua-duanya. Lalu ambil mana yang menurut kita lebih kuat sesuai dengan ilmu yang sampai kepada kita. Lalu amalkan itu secara konsisten. Jangan rubah-rubah, kadang 2, kadang 4. Karena ini ikhtilaf. Yang benar itu atau ini. Yang kita harus ambil yang benar menurut kita ini. Tapi ada orang yang mengambil pendapat itu kita hargai. Tapi kita tidak amalkan. Kita tidak mengamalkannya. Tapi kita hargai. Dan kita tidak tuduh dengan tuduhan itu bid'ah. Enggak. Karena ini masalah yang diikhtilafkan di kalangan para ulama. Selama rujukannya di kalangan para ulama ada, tidak boleh menuduh bid'ah kepada amalan yang berbeda dengan
itu, ya. Tapi kita tetap konsisten kepada pendapat yang tidak, ya, yang menurut kita kuat, ya, terus tidak selang-seling, ya, seperti itu. Itu salah satu contoh bahwa itu wajib kita ambil mana yang menurut kita lebih kuat, lalu kita ambil itu secara konsisten. Tapi kalau ada orang lain yang berbeda, kita hargai. Tapi kita tidak mengamalkan itu, ya. Nah itulah Bu, ya. Jadi ambil mana yang menurut Ibu lebih kuat, kemudian konsistenlah dengan itu, tapi hargai orang yang berbeda dalam masalah itu. Kecuali kalau itu terjadi pada waktu sholat berjamaah, maka ikut imam walaupun kita berbeda pendapat dengan imam. Tapi imam melakukan begitu, ikuti begitu. Seperti contoh umpamanya, ya. Ada ikhtilaf tentang sujud, turun ke sujud. Apa 2 tangan dulu atau 2 kaki dulu, 2 lutut dulu. Ikhtilaf. Maka kalau kita berpendapat 2 lutut dulu, tapi imam berpendapat 2 tangan dulu, ikuti imam. Berdasarkan sabda Nabi SAW, innama ju'inal imamu liyutama bih. Imam itu dijadikan hanyalah untuk diikuti. Ikuti imam, walaupun kita berbeda. Adapun kalau kita jadi imam atau kita sholat sendirian, maka lakukan, amalkan sesuai dengan pendapat yang kita pegang menurut kita lebih kuat. Pegang itu. Tapi ketika berjamaah ikut imam. Nah, adapun sholat rawatib yang 4 rakaat, apakah 4 sekaligus atau 2-2, itu kan tidak dilakukan berjamaah. Maka kita pegang salah satu, lalu konsistenlah dengan itu. Jangan diselang-seling, kadang ini, kadang itu. Adapun berisyarat dengan jari, hukumnya sunnah. Boleh berisyarat dengan jari, boleh juga dalam menggerak-gerakkan jari, itu hukumnya sunnah. Kalau toh tidak dosa, tidak mengurangi nilai sholat, ya, tetap sah secara penuh. Dan itu karena sunnah. Tapi afdol kalau menggerak-gerakannya. Maka kalau tidak menggerakkan tidak masalah. Kalau menggerakkan maka itu afdol, tidak apa-apa, ya. Jadi harus dibedakan antara hal-hal yang tadi saya terangkan, ya. Cukup ya sampai di sini, saya mohon maaf, telepon terus berdering, kemudian WA dan SMS juga banyak yang berdatangan, tapi karena waktu terbatas kita tidak bisa menjawab semuanya. Besok silakan ditanyakan lagi baik melalui telepon ataupun WA. Insyaallah semoga Allah memberikan usia yang cukup kepada kita untuk membahas hal-hal yang perlu dalam kehidupan kita, dalam agama kita, ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan Ustaz atas pemaparan materi dan juga jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan oleh para pendengar dan pemirsa. Dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga Al-Ustaz beserta keluarga dan juga memberikan kesehatan kepada beliau sehingga dapat kembali bertemu di kajian online selanjutnya. Ikhwati man azani Allah wa iyyakum, demikian kajian Islam ilmiah pembahasan kitab Syarah Hisnul Muslim di sore hari ini bersama Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala yang kami siarkan langsung dari studio Tarbiyah Sunnah Media di Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Semoga kita dapat memperoleh faidah dan manfaat dan menjadi amal soleh untuk kita semua. Kami informasikan insya Allah di pagi hari nanti, di esok Rabu pagi tanggal 27 Ramadan 1441 Hijriah akan kembali hadir kajian online penjelasan kitab Majalis Sahri Ramadan dalam pembahasan mustahik zakat. Bagi antum yang akan bertanya, insya Allah besok akan dibahas tentang zakat. Dikarenakan pada sore hari ini juga banyak sekali pertanyaan yang masuk mengenai pertanyaan zakat ini. Insya Allah di esok hari di ba'da subuh antum dapat kembali menyimak kajian Islam ilmiah bersama Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala tentang pembahasan zakat. Dan kami informasikan juga informasi dari Yayasan Tarbiyah Sunnah Bandung mengenai program penyaluran zakat fitrah. Antum dapat menitipkan atau menyalurkan zakat fitrah melalui Yayasan Tarbiyah Sunnah Bandung dengan mengirimkan atau mentransfer uang sebesar Rp40.000 sebagai untuk membeli beras 3 kg seharga 13.000 per kilogram dan operasional
Rp1.000 dengan mentransfer ke Bank Syariah Mandiri di kode 451 nomor rekening 777001474 atas nama Tarbiyah Sunnah Sosial. Insyaallah uang yang ditransfer oleh antum berupa zakat fitrah akan dibelikan beras dan akan disalurkan dalam bentuk beras. Bagi antum yang akan menitipkan zakat fitrah, silakan atau bisa langsung datang ke sekretariat Yayasan Tarbiyah Sunnah di Jalan Jurang, Bandung. Juga ke Masjid Umar bin Khattab di Desa Selasau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat untuk menyerahkan zakat berupa beras. Dan bagi antum yang belum punya kesempatan untuk menyerahkannya langsung, antum bisa mentransfer sekali lagi ke Bank Syariah Mandiri nomor rekening 777001474 dalam bentuk uang sebesar Rp40.000. Itu untuk membeli beras sebanyak 3 kg dan operasional sebesar Rp1.000. Ikhwatiman azani Allah wa iyyakum, untuk informasi lebih lanjut antum dapat menghubungi nomor 0812 611 1476, sekali lagi di 0812 611 1476 untuk memberikan konfirmasi atau mendapatkan informasi tentang penyaluran zakat fitrah, juga bisa tentang penyaluran zakat mal di Yayasan Tarbiyah Sunnah Bandung. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, syukran, jazakumullahu khairan atas atensi dari para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada. Dan semoga kita dapat terbebas dari wabah yang sedang melanda ini dengan terus di rumah saja dan mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi dan cukup berolahraga. Kami mohon pamit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.